dengan syarat yang kuncian minta, yaitu kalau gagak hitam, ayam cemani hitam, terus nyembelih kambing sama sesajen-sesajen lainnya. Saya bilang nanya gini, ini pesugihan apa? Katanya buto ijo. Waduh, pantas. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Kang Arif ya di channel Arif Budiman Real teman-teman ya. Oke, di konten kali ini alhamdulillah ya di part pertama kita kemarin sudah mengobrol bersama sang narasumber ya, itu Kang Asep. Saya sangat kaget juga, terharu juga dan mungkin sedih juga ya terkait beliau pernah melakukan pesugihan tersebut teman-teman ya. Oke, di konten kali ini Kang Asep ternyata juga pernah mengantar pelaku pesugihan teman-teman ya, dan katanya berhasil teman-teman ya. Oke, kita langsung ke narasumber aja mau ngobrol bareng. Yuk teman-teman yuk. Sip. Kang Asep, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Nah, memang betul itu cerita Kang Asep ini pernah mengantar orang yang ingin bertaubat dari pesugihan. Betul, betul. Nah, emang kalau mengantar orang yang bertaubat dari pesugihan itu memang sulit itu ya Kang? Tergantung niat dari orangnya juga. Terus gimana juga orang yang mengobatinya. Kalau niat kuat, mungkin apapun tantangannya akan dihadapi. Ya, niat kuat, terus yakin sama Allah, ingin kembali lagi ke jalan yang benar, pasti akan diberikan jalan, insya Allah. Nah, kalau niatnya yang lemah itu memang bisa kembali lagi gitu, atau ada Biasanya ibaratnya kendala, ancamannya, ada kendala ada gitu ya. kendalanya, ada madaratnya lah gitu. Bisa diceritakan nggak Kang, orang yang pernah melakukan pesugihan dan bertaubat, dan pesugihannya itu pesugihan apa, dan kekayaan yang didapatkan itu kekayaan yang berupa apa? Kalau mungkin kalau bisa disebutkan secara nominal atau apa yang nampak aset-asetnya begitu. Jadi posisinya itu kemarin waktu saya kerja bangunan, saya diajak oleh teman saya yang orang sini juga. Kita orang Sunda cuma berdua. Sekitar 2 bulan lalu saya berangkatlah ke Jakarta Selatan. Saya bekerja itu merenovasi kontrakan sama merenovasi rumah yang punya kontrakan. Itu posisi rumahnya itu gede, itu bukan komplek. Jadi seperti gerbang besar, ada benteng, ini rumah dia gede, terus di depannya juga ada masjid pribadi, kontrakan ngejejer. Jadi seperti satu komplek itu memang punya dia gitu. Singkat waktu, kita nih bekerja sehari-hari biasa melakukan pekerjaan. Cuman anehnya, bukan cuma saya ya, saya suka mencium entah itu bau amis, kadang bau bangkai, bau tidak enak. Gak pernah sama sekali mencium wangi atau wangi rumah mewah lah, biasanya kan rumah orang kaya itu wangi. Ini malah yang tercium tuh bau. Akhirnya saya sama teman tuh ngobrol, ini kok kita lagi kerja nyari entah itu bangkai tikus atau apa, gak ada ya. Heran juga di sana. Aromanya gak enak lah untuk dicium. Terus lagi di belakang rumahnya itu terdapat seperti ada kebun dia, banyak pepohonan rindang. Dan ada batu, sekitar 5 batu itu yang digantung di belakang rumah. Digantung, ditalikan ke atas atap, digantung bawah 5. Itu entah buat apa. Terus juga ada satu barang, cangkul. Posisinya di pinggir rumah, itu bukan di belakang, cuman kita kerjakan ini cangkul mau dipindahin apa dipakai itu dilarang. Jangan disentuh, jangan dipindahin. Cangkul tua itu harus tetap ada di sana gitu. Karena mungkin saya pernah pesantren, terus saya juga sedikitnya mengerti soal spiritual. Saya nanya ke keluarga, nelpon, nanyain, kata keluarga di sini
coba kamu cari ke depan atau di belakang ada kolam ikan nggak, seperti empang tapi gak ada ikannya gitu. Saya cari ternyata benar ada, di depan sebelah pinggirnya ada kolam ikan namun tidak dipelaki ikan, jadi airnya aja gitu, yang itu pun udah kotor. Nah posisinya di sana bos saya itu cuma hidup berdua, mereka udah tua, berdua sama istrinya ini sakit-sakitan, setiap hari kontrol ke dokter. Saya lihat tuh dia keluar tuh ke dokter, jalan aja lemas, badannya kering banget. Nah dari sana si bos ini mungkin penasaran atau ingin menanyakan kepada saya. Dia sewaktu-waktu, waktu saya beres kerja sore itu, saya lagi ngerokok dulu, ngopi dulu, nyamperin dia tuh sama teman saya ini, sama-sama orang Sunda. Nyamperin dia nanya kayak gini, Sep, di daerah kamu Jawa Barat kan katanya banyak orang yang bisa ngobatin, barangkali saya nih mau ngobatin istri saya sama ngobatin saya gitu. Loh emangnya kenapa pak, penyakit istrinya apa? Saya kan nanya dulu kayak gitu. Jadi gini Sep, dari sana dia mulai menceritakan lah. Awal mulanya itu di Jakarta itu dia seorang pengusaha taksi. Dia punya kantor taksi, punya mobil juga banyak, mobil taksi. Seperti biasa itu rata-rata itu waktu Covid itu hancur usahanya. Kebetulan dia itu orang Jawa. Dia menceritakan kepada saya, ngomong langsung kepada saya. Dia pulang kampung ke Jawa, nanya ke temennya, nih usaha gue lagi hancur gitu, lo tau gak tempat sugihan lah atau ngepet, kata dia gitu. Terus kata temennya ya diarahkan lah dia tuh ke sebuah gua yang berada di Jawa Timur. Jadi ada gua, saya gak bisa sebutkan nama tempatnya apa lokasinya. Gua tersebut berada di daerah Jawa Timur. Dia pun berangkatlah ke sana. Dia menceritakan semuanya pada saya. Berangkat ke sana, nanyain ke kuncennya, dia keluh kesah, semuanya dia ceritakan. Pada akhirnya dia pun setuju dengan syarat yang kuncen minta, yaitu gagak hitam, ayam cemani hitam, terus nyembelih kambing sama sesajen lainnya. Saya bilang nanya gini, ini pesugihan apa? Katanya buto ijo. Waduh, pantas. Saya tuh udah ngeh gitu. Karena memang saya udah curiga. Sebelumnya pun waktu saya sama teman-teman kan di belakangnya tuh ada perkebunan. Saya pernah mengambil pete di sana tapi gak ada izin sama dia. Waktu malam-malam hari itu ada yang datang. Cuman bukan cuma saya doang yang lihat, yang lain juga lihat. Dari atas aja gak kelihatan, cuman kakinya doang gitu, saking gedenya. Di sana udah firasat, makanya saya nanya lah ke keluarga saya. Saya ceritain, ini di rumah ini nih bau kayak gini, terus aneh juga ini batu digantung-gantung. Terus saya juga sama temen ngelihat sosok tinggi besar gitu. Nah, kembali lagi ke tadi yang proses ritualnya. Ceritanya yang diambilnya itu kepala kambing, kakinya, terus kalau si pahanya ini dia masak, dia makan juga sama kuncen, terus dibagiin juga keluarga di sana. Yang diambil cuma kepala sama kakinya katanya. Kalau ayam darahnya tentunya dipakai dan di ayamnya dibakakak. Ritual di gua tersebut selama 5 hari 5 malam. Kata dia waktu malam kelima, dari malam pertama tuh gak ada datang apa-apa. Waktu malam kelima ada datang, tepatnya waktu malam Jumat Pon. Ada datang sosok tinggi besar. Dia sambil ketawa seperti orang apa sih, gagah gitu, katanya seperti itu ya. Terus dia ngomong katanya, kamu ada perlu apa datang ke sini, mau apa?
apa yang saya bisa bantu gitu. Terus bos saya ini bilang, saya ini usaha lagi sulit, kamu bisa nggak bantu saya? Nih silahkan kamu ambil dulu. Itu si buta hijaunya tuh langsung makan bekakak ayam, darahnya itu dimakan. Pas mau makan kepala kambing, sama bos saya ini di stop, tunggu dulu, jangan dimakan, kamu boleh makan itu asal kamu kasih saya. Dia kasih contoh itu, dia bawa uang 100.000 pada si buta itu, contoh, ini barang ini kamu harus kasih saya banyak. Setelah tahu itu si butanya tuh langsung, udah kamu pulang, nanti kamu cari di kamar atau ada yang nganter, uang ini saya bisa kasih kamu asal gitu, ada asalnya. Setahun sekali, entah 6 bulan sekali, itu harus ada tumbal. Di sana milih ada dua tuh, ada ayam, ada kambing. Yang dimaksud ayam kambing itu, kalau ayam itu anak, kalau kambing itu istri. Si bos itu milih kambing di sana. Jadi setiap setahun sekali dia tuh datang ke gua tersebut nyembelih kambing, istri dia akan mati. Gitu. Makanya dia tuh kawinnya tuh udah 12 kali. 12 kali kawin Sakit, iya. Istrinya semua mati. Oh. Tapi kalau yang sesajen yang pertama itu hanya contoh, tidak ada yang ditumbalkan. itu langsung Oh, ditumbalkan, jadi langsung di sana tuh istrinya yang itu langsung mati. gak ada. Oh, Bukan langsung berarti begitu sebil gak ada, jadi sakit dulu. sakit dulu. Sakit Jadi dulu. ada perantara, Iya. seakan-akan karena sakit, Sakit. bukan karena ditumbalkan. Benar. Yang ayam anak, yang kambing istri. Jadi dikasih dua pilihan. Dia akhirnya mungkin ya kalau anak entah susah atau Iya. hatinya juga pengen berat, mungkin kalau istilah sembarang kawin bisa kan. Iya, Dia kalau milih- ibaratnya dia kan milih kambing. darah daging ya. Nah, setelah dari sana dia pulang, dan waktu pulang ke Jakarta tuh itu bukan uangnya tuh bukan ada di tempat, melainkan ada yang mengantar. Yang mengantarnya itu dia ngomong ke saya tuh, kakek-kakek dia pakai dudukui, bawa kardus Indomie, Iya. bawa kardus Indomie 2, tanya Niji, kebetulan dia tuh udah haji. Niji, Iya. mungkin dia udah tahu diambil, memang itu udah uang. Langsung uang ya. Ya, anak istri masih ada, tapi perlahan-perlahan kesehatan menurun, akhirnya meninggal. mati dua-duanya. Istri Istri dulu. Oh iya, istri dulu. Nah, setelah itu dia mempertahankan kekayaannya itu dengan cara Nikah menumbalkan lagi. istri. Nikah Ya, lagi. sudah 12 kali. Nah, setelah 12 kali mau bertaubat begitu? ya, dia mau bertobat karena dia udah tua. Terus istri yang kali ini kata dia, saya gak tega karena ya mungkin dia udah sayang atau bagaimana ya, melihat kondisinya yang sekarang gitu. Memang saya ngelihatnya juga gak tega gitu. Nah, lantas gimana tuh supaya bisa bertaubat? Nah, dia nanya kepada saya, kata saya gini, ya udah Pak, Bapak pergi saja ke Garut, ke pesantren. Saya juga dulu pernah pesantren, di pesantren di daerah Malangbong. Kalau nggak bisa di sana, saya tuh kasih alamatnya tuh, kasih 2 alamat, 3 alamat. Tapi saya nggak bisa langsung antar ke sana gitu. Nah, kenapa katanya gitu? Ya saya ikut aja dulu, nanti sekalian ke rumah saya gitu. Nah, setelah dia ngobrol, akhirnya memutuskanlah. Kemarin baru beberapa hari ya, saya pulang bareng sama dia. Dia masih ke rumah, dia ngobrol sama keluarga saya. Akhirnya ya dia ke pesantren lah. Dari sana saya kontekan, gimana, lancar gak? Lancar San, alhamdulillah, katanya gitu. Di HP itu kontekan, gimana sih ibunya, sehat? Perlahan sekarang mah udah bisa jalan gitu. Iya. Nah, pada saat dari sekarang masih di pesantren? Masih di sana. Masih pesantren. Untuk kekayaannya sendiri gimana? Apakah masih tetap ada atau sekarang
menjadi manusia biasa, normal gitu, kekayaan semakin turun atau jatuh miskin barangkali? Kalau itu belum mungkin ya. Karena kan baru sekarang proses pengobatan. Oh, Baru proses. iya. Masih baru beberapa hari. Jadi dia untuk pengobatannya berarti dia sambil mondok di pesantren barangkali gitu ya? Usaha masih jalan. Kan kalau pengobatan pesugihan itu gak bisa satu hari 2 hari. Oh, iya iya iya. Terus beberapa Ada cerita-cerita nggak pada saat awal diobati itu dia dapat ancaman entah dari buto ijo atau ancaman-ancaman lain, mungkin serangan kesurupan atau bagaimana gitu kan? Dia menceritakan kepada saya tuh waktu di jalan setelah dari rumah saya itu di daerah tanjakan sana, tanjakan saya. Katanya ada yang nyegat, yaitu makhluk kukutannya dia. Oh, Nyegat gitu. ada makhluk peliharaan begitu ya? Makhluk peliharaan dia, iya itu buta itu. Oh, buto Nyegat di ijo. jalan. Itu yang jangan pergi gitu. Jadi ditahan-tahan. Ditahan-tahan. Dia nanyain, dia terus nagih perjanjian yang waktu itu Iya. mereka sepakati. Gitu. Jangan ingkar dari janji kamu, jangan kabur dari tanggung jawab kamu gitu. Ada ancaman berupa kalau kamu bertaubat, kamu akan apa gitu? Ya iya, itu konsekuensinya. Jadi kalau kamu bertobat, 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama harta habis tapi dia selamat. Kemungkinan kedua ya harta habis dia juga mati. Waduh, ancamannya berat ya? Itu ya gimana ustadz yang ngobatinnya, saya semoga aja ustadznya bisa lah. Iya, iya, iya. Nah itu bisa di-spill nggak pesantrennya apa gitu? Barangkali teman-teman yang nonton ingin bertaubat, datang ke sana sebagai ikhtiar supaya kembali ke jalan yang lurus kan? Pondok pesantren Darussalam, Oh, Darussalam di Malang. Malangbong. Oh, ternyata dekat ya dari sini ya? Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban Pengakuan banyak yang bertaubat. dari istrinya itu, dia tuh pernah bermimpi dia tuh dijemput oleh kereta kencana, terus digelar lah. Jadi dia tuh seperti berjalan itu, kelihatan rumah di bawah katanya, di bawah. Setelah naik kereta kencana dia seperti dikurung di bawah, tapi ke alam mana. Cuman pengakuan istrinya tuh melihat si buto ijo tuh duduk di bawah kursinya. Itu ada kursinya itu terbuat dari manusia ditumpuk-tumpuk. Ya Allah, Itu pengakuan istrinya kepada saya. ngeri ya? Mungkin sisnya tuh mau ditumbalin ya, Iya, udah dibawa iya, tuh. iya. Cuman Keburu bertobat. ya itu bisa jadi. Oh, jadi diselamatkan secara simbolis mungkin oleh kereta kencana yang bagus dan mengintip ada buto ijo yang duduk di Enggak, atas. jadi waktu mau ditumbalin itu kan dijemput pakai kereta kencana. Oh, diselamatkan Cuman begitu ya? setelah di sana, alhamdulillahnya dia masih bisa bangun. Tapi ada gak pengakuan dari istrinya pernah disetubuhi oleh buto ijo gitu kan? Itu enggak. Oh tidak ya? Kalau menampakkan diri sering gitu. Wah serem juga ya cerita dari Kang Asep ini. Jadi ini merupakan gambaran ya buat para pelaku pesugihan atau bahkan orang yang berniat ingin melakukan pesugihan. Nah itulah ancaman ketika melakukan pesugihan. Begitu. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang ibaratnya menipu kita dalam kehidupan. Mengandung resiko juga gitu ya. Iya, mengandung resiko. Terima kasih ya Kang Asep. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban buat para pelaku pesugihan supaya segera bertobat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.